Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia dari Pendidikan Kimia kelas 4B. Nah, di sini saya akan membahas beberapa soal ETS dari mata kuliah Kimia unsur utama. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu roket senyawa sedang diuji untuk digunakan sebagai propelan roket. Analisisnya menunjukkan senyawa ini mengandung 18,54% F, 34,61% Cl, dan 46,85% O. A. Andaikan rumus molekulnya sama dengan rumus empiris, gambarkan struktur logis untuk molekul ini. Kemudian B. Gunakan teori Caspar untuk memprediksikan struktur molekul ini. Dan yang C. Urutkan ketiga elemen dari unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan jari-jari ionnya. Di mana diketahui di sini ARF-nya itu 19, ARCl 35,5, dan ARO 16. Nah, pembahasannya seperti ini. Diketahui massa dari masing-masing atom F, Cl, dan O, dan besar atom relatif dari masing-masing atom F, Cl, dan O. Untuk menggambar struktur logis ini, kita harus menentukan terlebih dahulu rumus molekul dan rumus empirisnya. Nah, rumus empiris senyawa ini dicari dengan menggunakan perbandingan mol atom, di mana F berbanding Cl berbanding O. Nah, tinggal massa atom dibagi dengan atom relatifnya, seperti pada atom F 18,54 dibagi 19 menjadi 0,97, berbanding atom Cl 34,61 dibagi 35,5 menjadi 0,97, berbanding atom O 46,85 dibagi 16 menjadi 22,8. Nah, dari hasil ini kita bagi dengan hasil yang lebih kecil. Di sini atom X dan atom Cl memiliki hasil yang lebih kecil, yaitu sebesar 0,97. Maka pada atom X 0,97 dibagi 0,97 menjadi 1, berbanding atom Cl 0,97 dibagi 0,97 menjadi 1, dan berbanding atom O 2,8 dibagi 0,97 menjadi 2,9, atau dibulatkan menjadi 3. Maka rumus empiris senyawa yaitu FClO3 atau ClO3e, atau bisa disebut juga perklorin fluorida. Nah, kemudian langsung saja kita gambar struktur logisnya, yaitu di mana di sini diketahui bahwa rumus molekulnya itu sama dengan rumus empiris. Maka kita tetap dengan senyawa ClO3e. Lalu kita lihat konfigurasi elektron dari masing-masing atom. Pada atom Cl, konfigurasinya yaitu 2,8,7. Nah, elektron valensinya yaitu 7. Pada atom O, konfigurasi elektronnya yaitu 2,6. Nah, yang menjadi elektron valensinya yaitu 6. Dan pada atom F, konfigurasinya yaitu 2,7. Yang menjadi elektron valensinya yaitu 7. Karena koefisien atom O mempunyai 3, besarnya itu 3, maka elektron valensi O dikalikan dengan 3 menjadi 18. Nah, jadi total dari elektron valensinya, total keseluruhannya yaitu sebesar 32. Kemudian kita tentukan P. P-nya itu atau pasangan elektron ikatan, di mana P ini menggunakan rumus jumlah total elektron dibagi 8. Maka P-nya 32 dibagi 8 menjadi 4. Kemudian PEB atau pasangan elektron bebas. Dengan rumus jumlah sisa elektron pada P dibagi 2. Karena pada senyawa ini, pada P tidak memiliki sisa elektron, maka ini menjadi 0. Nah, yang menjadi atom pusat adalah Cl. Mengapa Cl? Karena Cl ini memiliki jumlah atom paling sedikit dibanding O. Tapi mengapa tidak F? Karena atom F ini memiliki beberapa faktor yang memungkinkan tidak menjadikannya sebagai atom pusat, yaitu karena atom F memiliki jari-jari yang relatif kecil.
Maka bisa dilihat nih pada gambar struktur Lewis-nya, yaitu di mana Cl berada di tengah-tengah menjadi atom pusat, dan di atasnya ada F yang memiliki elektron valensi 7, kemudian agar stabil mengikat satu elektron dari Cl. Nah, kemudian pada masing-masing atom O juga ya, ada 3 atom O, di mana atom O memiliki elektron valensi 6 dan mengikat 2 elektron lainnya dari Cl agar stabil. Kemudian selanjutnya untuk soal bagian B, memprediksi struktur molekul menggunakan teori Caspar. Nah, senyawa ClO3F ini memiliki 4 pasangan elektron ikatan atau pair dan tidak memiliki pasangan elektron bebas atau pair. Maka rumus yang sesuai adalah AX sentral. Berdasarkan dalam tabel bentuk molekul menurut teori Caspar, senyawa ClO3F ini membentuk struktur tetrahedral. Nah, struktur tetrahedralnya itu yaitu seperti ini, ya. Nah, gimana struktur tetrahedral ini memiliki besar sudut dari ke segala arah dari sini itu 109,5 derajat Celcius. Ya. Di sini, kemudian di sini juga sama bagian C, urutan ketiga anion berdasarkan kenaikan jari-jari ion. Nah, anion dari senyawa tersebut adalah Cl-, O2-, dan F-. Di mana jari-jari ion ini memiliki kecenderungan, yaitu ketika ionnya negatif, maka jari-jari atom akan bertambah dari jumlah jari-jari atom netralnya. Kemudian pada satu golongan dari atas ke bawah, dikarenakan akan semakin bertambah jumlah kulit pada atom tersebut, maka jari-jarinya juga akan semakin bertambah. Kemudian, sedangkan pada satu periode dari kiri ke kanan, itu karena dengan bertambahnya muatan inti atau muatan atau jumlah proton pada atom, maka jari-jarinya akan semakin kecil. Di mana di sini kasusnya ion oksida dan ion klorida itu berada pada periode yang sama, tetapi memiliki jumlah proton yang berbeda. Sedangkan ion klorida berada pada golongan yang berbeda. Maka urutannya yaitu F- lebih kecil dari O2-, lebih kecil dari Cl-. Dapat dibuktikan pada tabel tren jari-jari ion di samping, di mana F memiliki jarak jari-jari atom lebih sedikit dibanding dengan ion atom O dan ion atom klorida, ya. Itu untuk selanjutnya yaitu kita beralih kepada soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, dalam deret unsur berikut ini tentukanlah A bandingkan Mg dan Ca mana yang memiliki shielding lebih besar, kemudian jelaskan alasannya. B bandingkan O dan L mana yang memiliki shielding lebih kecil, kemudian jelaskan alasannya. Untuk B, untuk Mg, Ca, O, dan L urutkan menurut kenaikan muatan inti efektif atau Zf dari besar ke kecil. Dan untuk D, urutkan pula untuk sifat jari-jari, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Beralih kita pada pembahasannya, yaitu ini pada bagian A, Mg dan Ca mana yang lebih memiliki shielding lebih besar. Jelaskan alasannya. Kita lihat pada konfigurasi elektron atom Mg dan atom Ca, di mana jumlah kulit dari atom Ca itu lebih banyak dibanding jumlah kulit dari atom Mg.
maka yang memiliki shell yang lebih besar adalah atom Ca. Nah, atom Mg berada pada periode 3, sedangkan atom Ca berada pada periode 4. Tiap turun satu periode ini ke bawah, maka elektron menyelesaikan efeknya. Maka semakin lengkap elektron yang berada di bawah kulit luar, efek shielding ini akan semakin besar dan semakin melemahkan kekuatan muatan positif dari inti atom, atau semakin besarnya gaya tolak menolak antara elektron di kulit terluar dengan kulit di bawahnya. Kemudian B, O dan F mana yang memiliki shielding lebih kecil? Jelaskan alasannya. Nah, dilihat dari konfigurasi elektron, kedua atom ini memiliki jumlah kulit yang sama, namun memiliki jumlah elektron valensi yang berbeda. Yang memiliki shielding lebih kecil adalah atom O. Mengapa? Atom O ini berada pada golongan 6A dan atom F berada pada golongan 7A. Nah, tetapi keduanya berada pada periode yang sama. Karena elektron valensi yang lebih sedikit dibanding atom F, elektron valensi atom O ini lebih sedikit dibanding atom F, maka gaya tolakan antar elektron valensi berkurang sehingga efek shielding itu akan kecil. Kemudian pada bagian C, untuk Mg, Ca, O, dan F, urutkan menurut kenaikan ZF dari besar ke kecil. Nah, caranya kita harus mencari terlebih dahulu muatan efektif inti dari masing-masing atom dengan menggunakan rumus ZF sama dengan Z dikurangi S, di mana Z ini merupakan nomor atom dan S merupakan konstanta shielding berdasarkan aturan Slater. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa aturan Slater, yaitu tuliskan konfigurasi elektron sesuai urutan. Kita lihat pada atom Mg, di sini sudah dituliskan konfigurasi elektronnya. Kemudian kita kelompokkan konfigurasi elektronnya seperti ini. 1s, kemudian 2s dengan 2p, dan 3s. S ini selalu dengan P, selalu dikelompokkan dengan P. Setelah itu, pada elektron yang berada di kulit keluar itu menyumbang 0,35. Elektron yang berada di kulit luar ini menyumbang 0,35. Ingat bahwa karena satu elektron itu ditemukan terhadap elektron lain, maka jumlah elektronnya itu 1 dikali 0,35. Kemudian pada kulit selanjutnya, jumlah elektronnya itu ada 8. Dimana jika elektron pada kulit yang lebih dalam dari kulit luar itu menyumbang 0,85. Di sini jumlah elektronnya 8. Dan selanjutnya untuk elektron di kulit yang lebih dalamnya itu menyumbang 1,00 dengan jumlah elektron 2. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus ZF sama dengan 12. 12 ini merupakan nomor atom dari atom Mg dikurangi 1 kali 0,35 ditambah 8,085 ditambah 2 kali 1,00. Jumlah konstanta shieldingnya itu 9,15. Maka tinggal dikurangkan kepada nomor atom Mg. Hasilnya menjadi 2,85. Kemudian begitupun pada langkah kerjanya pada atom Ca, atom O, dan atom E. Atom E, misalkan di sini atom C, konfigurasi elektronnya, kemudian kita kelompokkan. Ingat bahwa S ini selalu dikelompokkan dengan P.
Nomor atom dari atom Ca yaitu 20 dikurangi dengan 1 elektron di bagian luar dikalikan 0,35, kemudian 8 elektron di bagian dalam dikalikan 0,85 ditambah ini 8 yang di bagian dalam ditambah jumlah elektron yang berada di kulit yang lebih dalam lagi. Jumlahnya itu ada 10. Nah, ini 10 dikalikan dengan 1,00. Jumlah konstelasi Sheldon-nya itu 17,15. Maka tinggal 20 dikurangi 17,15, hasilnya menjadi 2,85. Nah, ternyata hasilnya sama ya dengan muatan efektif inti atom dari atom Hg. Kemudian pada atom O, kelompokkan terlebih dahulu. Nah, kemudian masukkan rumus di mana 8 itu merupakan nomor atom dari O dikurangi 5 elektron valensi yang berada di dalam kulit luar. Ingat bahwa satu elektron itu ditentukan terhadap elektron yang lainnya. Dikalikan dengan 0,35 dan jumlah 2 elektron yang berada di kulit terdalam lebih dalam dari atom ini. Dikalikan dengan 0,85, konstanta Sheldon-nya itu menjadi 3,45. Kemudian 8 dikurangi 3,45 menjadi 4,55. Dan yang terakhir pada atom F, kelompokkan terlebih dahulu. Kemudian masukkan, mohon maaf, ini tuh seharusnya 9. Karena nomor atom F itu 9. Dikurangi elektron yang berada di kulit luar, jumlahnya ada 6. Dan 1 itu satu elektron ditentukan terhadap elektron yang lain. Dikalikan dengan 0,35 dan jumlah 2 elektron di kulit terdalam dikalikan dengan 0,85. Konstanta Sheldon-nya yaitu 3,8. Tinggal dikurangi saja. 9 dikurangi 3,8 menjadi 5,2. Maka urutan setelah semua hasil perhitungan ZF ini muncul ya, tinggal diurutkan saja menurut kenaikan ZF dari besar ke kecil. Dimana yang paling besar itu ada atom F lebih besar dari atom O dan lebih besar dari atom Mg. Nah, atom Mg ini sama dengan atom C hasilnya. Nah, untuk bagian D itu urutan menurut sifat jari-jari, yaitu urutannya Ca lebih besar dari Mg, lebih besar dari O, lebih besar dari F. Mengapa? Karena telah disebutkan pada jari-jari ion bahwa jari-jari atom itu memiliki kecenderungan yaitu pada satu golongan, di mana satu golongan dari atas ke bawah itu berarti kan akan terjadi penambahan jumlah kulit. Maka jika bertambahnya jumlah kulit, jari-jari atom, jarak atom dari inti atom ke kulit terluar itu akan semakin besar. Kemudian pada satu periode dari kiri ke kanan itu tidak bertambah jumlah kulitnya, tapi hanya bertambah muatan inti atau jumlah protonnya. Maka jari-jarinya itu akan semakin kecil ya. Jarak dari inti atom ke kulit terluarnya itu akan semakin kecil. Kemudian
untuk mengurutkannya dengan lebih mudah itu kita dilihat terlebih dahulu kulitnya, jumlah kulitnya, baru jumlah elektronnya atau elektron dalam kulit. Ya, misalkan di sini kan Ca berada pada periode 4, kemudian Mg berada pada periode 3, sedangkan O berada pada golongan 6A dan F berada pada golongan 7A. Nah, seperti itu. Kemudian untuk urutan menurut energi ionisasi. Nah, apa sih energi ionisasi itu? Energi ionisasi ini merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Nah, memiliki kecenderungan di mana dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil dari atom, maka energi ionisasinya juga semakin besar. Mengapa? Dapat dibayangkan bahwa jika atom ini memiliki jumlah kulit yang banyak, ya, maka dapat elektron yang paling luar itu akan lebih mudah melepas dari atom tersebut. Maka energi ionisasinya juga akan kecil, kan? Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, nah jari-jari kan akan semakin besar, maka energi ionisasinya itu akan semakin kecil. Karena apa? Karena ibaratnya ya, saat jari-jari atom mengecil itu, maka muatan inti akan semakin kuat berinteraksi dengan elektron valensi, sehingga mengakibatkan elektron itu sulit terlepas. Maka untuk dapat melepaskan elektron itu membutuhkan energi ionisasi yang besar. Ya, intinya tren elektron ionisasi ini merupakan kebalikan dari tren jari-jari atom. Maka urutannya menjadi F lebih besar dari O, lebih besar dari Mg, dan lebih besar dari Ca. Untuk urutan yang terakhir yaitu menurut afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini merupakan perubahan energi potensial pada penambahan satu elektron dalam suatu atom. Nah, memiliki kecenderungan di mana dalam satu golongan afinitas elektron ini akan cenderung berkurang dari atas ke bawah. Nah, dan dalam satu periode afinitas elektron cenderung akan bertambah dari kiri ke kanan. Maka urutannya itu sama dengan energi ionisasi, di mana F lebih besar dari O, lebih besar dari Mg, dan lebih besar dari Ca. Mungkin cukup sekian pembahasan soal yang dapat saya sampaikan mengenai soal UTS yang unsur utama. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam menjelaskan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.